Alkisah bermula dari hubungan kakak beradik keluarga Laya dengan saudara iparnya. Ialah Bazatulo Laya, kakak tertua. Bekerja bersama adiknya Rasali Laya dan saudara ipar mereka Iwan alias Amaniwa Halawa. Sejak merantau dari Kabupaten Nias Selatan, mereka mencari nafkah bersama-sama dengan bekerja di perkebunan. Lai, cemana? Ada kabar tak? Wan, kembali kerja lah kawan. Iya bentar, pending ini. Ini lebih penting. Jangan bikin malu keluarga lah kau. Udah kembali kerja lah kau. Ya udah, kalau gitu nanti aku telepon lagi. Oke kawan. Nah, aman perapatan kapten. Susah kalau lawan orang tua. Namun hubungan antar saudara tidak akur senantiasa, terlebih antara Bazatulo Laya dan Iwan Halawa. Wan, istirahat dulu kau makan ini ya. Pak Restu. Aku boleh pinjam handphone kau sebentar tak? Usaha aku tinggal sedikit loh Wan. Sebentar saja Pak, pending ini. Kau itulah kau, kalau lagi ada maunya ada aja kau. Penting. Ya udah nanti kalau udah selesai segera kembalikan ya. Iya kalau aku ingat. Udah. Kawan, ini aku Iwan. Aku mau tanya, apakah penawaran kau masih berlaku? Aku tunggu kabarnya. Masih. Kenapa? Ada calon? Ada dua. Yang satu 11 tahun, yang satu 13 tahun. Kalau kau mau, aku minta 15 juta. Aku tunggu kabarnya. Iya, tenang saja. Ntar aku kabarin. Saudara, ini aku kembalikan handphonenya. Kalau gitu aku tinggal dulu ya. Mau kemana kau? Ada urusan bentar, pending. Makan dulu lah. Gampang. Ya. Bikin ulah apa lagi nih si Iwan? Gelagatnya mencurigakan. Firasat buruk Bazatulo ternyata tidak salah. Ia murka ketika mengetahui niat busuk yang direncanakan oleh adik iparnya, Iwan Halawa. Hei kawan, ini aku, Iwan. Aku mau tanya, apa tawaranmu masih berlaku? Aku tunggu kabarnya Masih. Kenapa? Ada calon? Ada, dua gadis, satu umur 13 tahun, yang satu lagi 11 tahun. Kalau kau tertarik, aku minta 15 juta. Kasih kabar secepatnya, aku tunggu. Iya, tenang saja. Ntar aku kabarin. Maksudnya apa ini si Iwan? Hah? Mau ku kasih pelajaran nih si Iwan. Ada apa, Bang? Gawat, Rat. Aku harus pulang sekarang. Kau lanjutin kerja kau ya. Iya, Bang. Sejak istrinya meninggal dunia, Bazatulo beserta dua putrinya, sebut saja Mary dan Arina, menumpang tinggal di pondok Iwan Halawa dan adiknya, Delima Laya.
Bazatulo bergegas pulang untuk mencari kedua putrinya karena ia takut bila niat Iwan benar adanya. Mak! 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 Di mana kakakmu? Di dapur sama Bibi. Kenapa, Bang? Ada apa? Suamimu! Di mana suamimu? Di kebun, Bang. Ada apa ya, Bang? Mau ku kasih pelajaran dia. Tega-teganya dia mau jual anakku. Hah? Ini kan keponakan kandungnya. Mau dijual dengan harga 15 juta. Abang jangan asal nuduh ya. Mana buktinya, Bang? Bukti? Kau mau bukti? Hei kawan, ini aku, Iwan. Aku mau tanya, apa tawaranmu masih berlaku? Aku tunggu kabarnya, Masih. Kenapa? Ada calon? Ada 2 gadis, satu umur 13 tahun, dan satu lagi 11 tahun. Kalau kau tertarik, aku minta 15 juta. Kasih kabar secepatnya, aku tunggu. Iya, tenang saja. Ntar aku kabarin. Gimana? Udah dengar kau? Abang, Aku nggak butuh penjelasan kau. Mulai malam ini, kami akan keluar dari rumah ini. abang. Aku nggak tahu soal ini, Bang. Sumpah, Bang. Demi Tuhan, Bang. Udahlah Delima, saat ini aku pentingkan anak-anakku. Sumpah, Bang. Aku nggak mau dengar alasanmu. Abang. Pertikaian antara Bazatulo dengan adik iparnya bukanlah kali pertama. Demi menjaga hubungan antar saudara, Bazatulo memilih untuk mengalah. Ia memutuskan untuk pindah ke luar kota. Abang dengarkan dulu dong, Bang. Bang Iwan tidak seperti itu, Bang. Tolong, Bang. Udahlah Delima, kau mau jelasin apa lagi? Pokoknya aku mau pergi dari rumah ini. Jangan, Bang. Bang. Abang dengarkan dulu, Bang. Iwan. Udahlah. Yakin, Bang? Kau tega, ponakan kau mau dijual? Hah? Nggak, Tega? Bang Iwan itu suka bercanda, Bang. Aku nggak mau tahu. Bang, abang dengarkan dulu. Abang jangan pergi, Bang. Demi keutuhan keluarga, Bazatulo tidak melanjutkan perkara. Dari Kabupaten Siak Riau, Bazatulo migrasi ke Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Tidak tanggung-tanggung pula, Bazatulo sekeluarga menempuh perjalanan lebih dari 200 km jauhnya dengan waktu tempuh hampir 6 jam lamanya menuju desa Jake di Kecamatan Kuantan Tengah. Ini Pak pondoknya. Kita tinggal di sini. Ya udah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Oh iya, terima kasih banyak Oke, ya Pak sama-sama. Ya, mari. Mari. Yuk kita masuk ke dalam. Berkat pertolongan dari teman, kemudian ia tinggal dan diterima bekerja menyadap karet di perkebunan milik Ilen. Pak, minum dulu nih. Ini aku pakai aja. Bisa? Adik kamu mana? Itu di rumah, lagi jemur pakaian. Kasih ya. Iya. Bazatulo dan kedua putrinya pun lekas beradaptasi. Aktivitas mereka berjalan normal kembali. Setidaknya selama 2 bulan, sebab ternyata adik serta saudara iparnya menyusul kemudian. Seluruh keluarga Bazatulo kembali hidup berdampingan. Sementara soal perkara lama, Bazatulo dan Iwan sudah berdamai pula. Iwan meminta maaf, berkilah bahwa dirinya khilaf. Itu pasti sih. Bising aja kerjaannya. Terus aja.
Kau kenapa? Bising kali pun kau. Bang, gimana kalau hari ini kita minum? Males aku ah. Ayolah, sebentar saja. Kapan lagi? Gak punya uang aku ah. Tenang saja. Hari ini aku yang bayar. Ya udahlah kalau kayak gitu. Bentar dulu aku tutup pintu sama ngambil topi. Ayo pergi kita yuk. Udah siap? Siap. Pelan-pelan kau. Letak rumah Iwan Halawa hanyalah berjarak 150 meter dari rumah Bazatulo Laya. Mereka bertetangga. Bila ditempuh berjalan kaki hanya setengah jam saja. Mana kau coba? Jangan marah-marah lah, Bang. Ya marah lah, macam mana kau? Awalnya kau bilang kau yang traktir. Nggak ada uangnya kau ternyata. Jadi awak yang bayar. Udah sini, bayar uangku, ganti uangku. Gak apa-apa lah, Bang. Kali-kali lah. Kau lama-lama kurang ajar kau ya. Apa? Kau dikasih hati malah kau yang banyak mulut kau sama aku, ha? Mana bayar uangku? Santai lah, Bang. Kapan kau mau berubah, Wan? Hah? Kau beruntung, Wan. Kita masih keluarga. Keluarga? Keluarga macam apa? Kau saja bertua aku gak rela. Jaga mulutmu! Kau makin lama makin kurang ajar kau ya. Bang, udah cukup, Bang. Lebih baik Abang pulang. Tolonglah, Bang. Beruntung kau, Wan ya. Beruntung kau. Cukup, Bang. Diam! Cukup. Pulang, Bang. Di tengah keluarga, Iwan Halawa memang sering berulah. Oleh karena status saudara, perbuatannya selalu dimaklumi oleh keluarga. Namun entah kenapa tidak jera, Iwan Halawa tidak selalu akur dengan Bazatulo Laya. Perkaranya, Iwan sering memancing amarah Bazatulo Laya, seperti memainkan gas sepeda motornya ketika melintas di depan rumah abang iparnya. Woi, bisnis! Apa kau? Jam berapa ini kerja? Wah, kurang ajar kau, Wan ya. Apa kau? Woi, jangan lari kau! Tidak hanya sekali, Iwan mengganggu berulang kali. Setiap kali menuju warung tua kala sore maupun malam hari. Orang tua. Alamak. Kau kelewatan kali kawan ya. Apa? Woi, jangan lari kau. Apa? Ayo kejar. Kau ngapain lari? Stop. Ntar pipis dulu. Sampai hari Minggu 30 Desember 2018 sekitar pukul 1 dini hari, Iwan berulah kembali. Di bawah pengaruh tuak, perilakunya semakin menjadi-jadi. Udah, Wan. Wan. Apa kau sudah tak waras? Kenapa kau selalu bikin dia marah? Kenapa? Gak terima kau? Gak terima? Apa? Iwan! Udah, Wan. Kamu dari dulu tidak pernah mau berubah, Wan ya? Kapan kau berubah? Terjadilah pertumpahan darah antara Bazatulo dengan adik iparnya Iwan Halawa. Kau kenapa diam? Bantu aku angkat dia. Iya, Bang. Daras,
Kau bawa dulu dia ke sana ke pondok. Di halaman samping pondok Basatulo Laya, Rasali Laya menurunkan jenazah kakak iparnya Iwan Halawa yang pingsan tak berdaya. Seketika timbul niat jahat di hati dan pikiran Basatulo terhadap Iwan Halawa demi menutup aksi kejinya. Angkat kakinya, jangan nengok aja kau. Dibantu adiknya Rasali Laya, Basatulo berniat membakar sang adik ipar Iwan Halawa. Ironisnya, perbuatan mereka disaksikan oleh putri sulung Basatulo Laya. Pak, kok besar kali sih tadi apinya? Kalau ada yang nanya, jawab aja bapak lagi bakar sampah. Iya, Bapak. Ingat ya nak, jangan ada yang dikasih tahu. Iya, Bapak. Ya udah, sekarang kau tidur lah ya, udah malam. Iya. Ras. Ras. Bangun! Udah pagi juga kau masih tidur aja. Awas kau kasih tahu sama orang ya. Iya bang. Jangan iya kau kasih tahu sama orang, ku hajar kau nanti. Iya bang. Udah bangun! Hampir 1 bulan, Delima Laya mencari suaminya Iwan. Sejak hari Sabtu 29 Desember 2018, Iwan Halawa menghilang tanpa berita jelas. Bang? Bang? Di mana bapakmu? Di kebun. Itu? Itu kan konsernya Bang Iwan. Kenapa konsernya Bang Iwan bisa ada di kamu? Hah? Dari siapa? Dari bapak? Atau dari siapa? Dari siapa? Ngomong dari siapa? Dari siapa ini kamu dapat ponsel ini? Jawab! Jawab! Jawab dari siapa? Abang, mana Bang Iwan, Bang? Berapa kali harus ku jawab pertanyaan kau? Aku nggak tahu! Abang jangan bohong! Terus kenapa ponselnya Bang Iwan ini bisa ada di anak kamu, Bang? Ngomong, Bang! Aku nggak tahu, Delima. Aku nggak tahu. Pasti ada sesuatu ini sama abang ya? Hah? Abang ngomong dong jujur, Bang. Di mana Bang Iwan? Berapa kali aku jawab? Aku nggak tahu. Mending kau pergi dari sini. Jangan kau bikin rusuh di sini. Pergi! Kalau kayak begini, aku akan lapor polisi, Bang. Ya, aku akan lapor polisi. Untuk dari laporan Delima, Basatulo Laya dan adiknya Rasali Laya pun diperiksa. Maka terungkaplah peristiwa setelah Basatulo dan Rasali mengakui perbuatan keji mereka. Ironisnya, nyawa tetap ganti nyawa. Setelah abang dan adiknya di penjara, Delima malah tega menyiksa bahkan membunuh keponakan kandungnya, yakni kedua putri Basatulo Laya.
Ayo cepat turun. Turun, cepat. Sekarang kamu tunjukin di mana korban kamu kuburkan. Di mana? Ayo cepat, maju. Benar di situ. Tuh, Pak. Udah, di mana? Tunjukin di mana. Di sini, Pak. Benar di sini. Jangan bohong. Kalau bohong, makin hancur kok nanti. Bener Pak, enggak Pak. Di sini Pak. Benar kamu saksi ada di sini. Sudah buka borgol. Satreskrim Polres Kuansing bergerak cepat. Berkas pemeriksaan kakak beradik Bazatullah Laya dan Rasali Laya pun dinyatakan lengkap. Kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana, lantas didakwa dan dinyatakan terbukti bersalah. Amar putusan mereka, Bazatullah Laya diganjar hukuman pidana seumur hidup di penjara, sedangkan Rasali Laya 15 tahun penjara. Lantaran tak terima, keduanya mengajukan banding ke pengadilan tingkat 2. Walhasil putusan pengadilan tinggi Pekanbaru serupa. Keduanya tetap dinyatakan bersalah. Terdakwa Bazatullah Laya tetap dipidana seumur hidup di penjara. Sementara terdakwa kedua, Rasali Laya, dikoreksi hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Tak putus asa, kakak beradik Laya lanjut naik banding ke tingkat mahkamah. Alhasil, permohonan kasasi Bazatullah dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan formil. Sedangkan permohonan Rasali ditolak kasasinya. Sementara kedua putri Bazatullah Laya bernasib malang pula. Setelah ayah dan paman kandungnya dihukum penjara, mereka diasuh oleh bibi kandungnya, ialah Delima Laya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Bibi. Namun ternyata diam-diam sang bibi menyimpan dendam membara. Timbulan niat untuk membalas kematian Iwan Halawa kepada kedua keponakan kandungnya. Masuk. Selama tinggal bersama, sebut saja Mary dan Arina disiksa oleh Delima dan suami barunya. Seperti meremukan jari mereka dengan martil, memaksa mereka memakan tinja, hingga akhirnya pada Januari 2021, putri sulung Bazatullah Laya dikubur hidup-hidup tanpa iba. Singkat cerita, aksi kejam Delima Laya terungkap oleh iparnya, Destinus Halawa, yang menemukan putri bungsu Bazatullah dalam kondisi terluka. Delima Laya dan suaminya pun dilaporkan oleh Destinus Halawa. Kemudian putri bungsu Bazatullah menuntun polisi ke lokasi kakaknya dikubur oleh bibinya. Dan ditemukanlah jenazah putri sulung Bazatullah Laya, terbungkus karung yang sudah koyak kondisinya. Puncaknya, Delima Laya menuai apa yang ditaburnya. Ia ditangkap bersama suami barunya di puncak Bukit Suligi di Kecamatan 13 Koto Kampar Riau selanjutnya. Sejoli dijerat pasal serupa pembunuhan berencana. Balas dendam kini tampak sia-sia. Upah nyawa ganti nyawa niscaya akan berakhir mendekam di penjara pula.